Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan harian kita, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 244 ayat 1. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu atas berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan menikmati berkat Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang selalu membimbing dan menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami rindu mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas harian kita hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 30. Beginilah firman Tuhan. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita membaca ayat sebelum nas harian kita ini, maka kita akan menemukan kelemahan-kelemahan yang dimaksud oleh Paulus dalam nas ini. Menurut Paulus, kelemahannya adalah jika dia pernah dipukul. Artinya seolah-olah dia tidak mampu untuk melawan. Kerap kali dia mengalami bahaya. Kapalnya hampir karam. Dia menghadapi penyamun, terancam oleh orang-orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi. Kurang tidur, merasa lapar dan juga haus. Menghadapi bahaya di kota maupun di padang gurun. Merasa lelah, kedinginan, dan tanpa pakaian. Tertulis dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai ayat 27. Hampir di setiap tempat dan kesempatan, Paulus berhadapan dengan berbagai mara bahaya. Semuanya itu menggambarkan kelemahan-kelemahan yang dialami oleh Paulus. Namun demikian, kelemahan yang dialami oleh Paulus itu hanyalah kelemahan lahiriah, sebab iman atau kehidupan kerohaniannya benar-benar kuat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus betul-betul mengalami dan juga mengandalkan iman percayanya, sehingga dia sungguh merasakan kekuatan yang daripada Tuhan dalam menghadapi semua kelemahan-kelemahan yang ia alami itu. Dia tidak kalah dan tidak pernah berputus asa dalam menghadapi setiap penderitaan yang dialaminya itu. Bahkan ia berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu. Bahkan ia berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma 5 ayat 3 sampai ayat 4. Maka bukan berarti kita tidak akan pernah menghadapi kesulitan, bahkan penderitaan, jika kita katakan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya. Akan tetapi,
kepercayaan kita kepada Tuhanlah yang menjadikan kita kuat dalam menghadapi segala kesulitan dan juga penderitaan, di mana kita memperoleh pikiran yang tenang dan tetap berpengharapan. Pemahaman seperti itulah yang menjadikan Paulus mampu untuk bermegah di dalam kelemahan-kelemahan yang dia alami, dan hatinya senantiasa merasa senang dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Oleh karena itu dia berkata, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." 2 Korintus 12 ayat 10. Amin, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini, di mana Engkau mengingatkan kami supaya berpegang teguh dalam iman dan selalu berpengharapan yang hidup. Ingatkan kami Tuhan agar selalu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan selalu menyertai hidup kami. Engkau yang selalu memberikan pertolongan kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam pergumulan. Engkau yang memberikan penghiburan, kekuatan, kesabaran, dan ketabahan agar hidup mereka senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bapa yang baik, berkati setiap usaha dan pekerjaan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Tunjukkan jalan dan pekerjaan bagi jemaat-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan, sertai hidup mereka. Kau yang memberikan sukacita dalam hidup mereka. Aktivitas kami dalam satu hari ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, secara khusus kami berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini, mulai dari anak-anak, dewasa sampai orang tua. Engkau yang memberikan kesehatan panjang umur dan murah rezeki. Biarlah mereka selalu dapat bersyukur bersukacita kepadamu. Sertai hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.